Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan membahas tema soal sholat tarawih. Sudah tidak asing lagi ya tentang sholat tarawih, karena di bulan Ramadan ini pasti ada yang namanya sholat tarawih. Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Imron. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya mau tanya-tanya terkait sholat tarawih nih Pak. Kan sholat tarawih kan katanya sunnah muakkad nih Pak. Iya. Ya, berarti ini kan terkait dengan sholat tarawih nih Pak. Hukum sholat tarawih sendiri itu apa sih Pak? Hukum sholat tarawih itu hukumnya sunnah, termasuk sunnah muakkad, sunnah muakkadah, yaitu kesunatan yang memang dikukuhkan ataupun dikuatkan. Jadi kan ada sunnah yang ghairu muakkadah, ada yang sunnah muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah maksudnya ya sunnah yang biasa saja, maksudnya enggak begitu dianjurkan banget. Tapi kalau yang sunnah muakkadah, di samping sunnah tapi juga muakkadah, dikukuhkan, dikuatkan, jadi anjuran itu lebih kuat. Dan sholat tarawih itu merupakan salah satu ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah. Oke. Iya. Keutamaannya apa sih Pak? Keutamaan sholat tarawih yang pertama adalah sebagai wujud daripada ihya'ul lail. Kita sebagai umat Islam dianjurkan, disuruh oleh agama untuk ihya'ul lail, untuk menghidupi malam, terutama adalah malam-malam bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan melakukan sholat tarawih. Di samping itu juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu sudah diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan tersebut merupakan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, dan pahala kita itu dilipat gandakan. Itu salah satu daripada keutamaan sholat tarawih. Oke, keutamaan sholat, karena satu tahun sekali ya Pak, satu tahun sekali, pelaksanaannya, dan di bulan suci Ramadan gitu. Ya mungkin karena satu tahun sekali sehingga banyak orang yang kalau sholat biasa, maksudnya di luar bulan Ramadan nggak pernah jamaah, tapi ketika Ramadan jadi jamaah. Nah, iya, padahal betul. kan sholat tarawih itu sebenarnya sunnah. Iya. Sunnah mereka itu semangat, tapi yang sebenarnya yang sholat wajib malah terkadang ditinggalkan. Iya, ini betul. sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang keliru. Sebenarnya yang namanya wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Tapi karena mungkin kalau tarawih itu kan rame ya, seneng, kemudian terkadang juga ada makanan-makanan nyamikan itu ketika habis sholat tarawih, udah ada suara-suara petasan dan lain-lain, sehingga orang itu semangat dan banyak yang datang ke masjid, ke musola untuk melakukan sholat tarawih. Yang padahal untuk diperhatikan itu lebih lebih penting yang sholat fardu. Iya betul. Orang-orang lebih semangat, tertarik untuk sholat tarawih daripada sholat wajib, misalnya sholat duhur, asyar itu lebih senang di rumah gitu ya Pak ya. Iya. Padahal jumlah rakaat pun lebih banyak ya Pak. Kalau sholat tarawih kan Pak, kan ada yang jumlahnya 8 rakaat sama jumlahnya 20 rakaat tuh nanti udah tambah witir ya Pak ya. Iya. Nah itu sih untuk mengikuti sholat tarawih itu, misalnya ada perbedaan rakaat seperti itu, bagaimana nih Pak kita menyikapinya? Kita perlu memaklumi dan memahami bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu perbedaan pendapat itu sudah pasti muncul. Pada zaman Nabi aja itu sudah mulai ada perbedaan pendapat di antara mereka, dan Nabi itu pun tidak mencela mereka, tidak menyalahkan, karena memang sudah merupakan suatu hal yang wajar, manusiawi. Orang itu mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Lah kemudian orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW, mereka dalam mengambil hukum, dalam mengikuti Nabi itu kan dengan melihat dalil-dalil yang ada, yaitu dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Sedangkan hadis itu sendiri terkadang ada beberapa hadis yang seakan-akan itu agak bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan, tapi seakan-akan secara lahiriah, secara zahir itu bertentangan. Baik yang melakukan 20 rakaat ataupun yang 8 rakaat, mereka itu sama-sama mempunyai dalil, mempunyai pegangan. Kalau yang mengikuti 8 rakaat, mereka itu mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi itu kalau malam itu tidak melakukan sholat yang melebihi 11 rakaat. 11 rakaat maksudnya itu sudah ditambah 3 yang witir. Berarti kan tarawihnya itu 8. Kemudian kalau yang 20 rakaat yang biasanya ditambah 3 menjadi 23, itu mengikuti ijma para sahabat, di mana jamaah sholat tarawih yang dulunya itu tidak ada jamaah pada zaman Nabi, kemudian pada zaman sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar itu mengadakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Mereka itu melakukannya 20 rakaat, dan ini merupakan sholat yang sudah disepakati oleh para sahabat pada waktu itu. Berarti ini merupakan suatu ijma. Apa itu ijma? Ijma itu adalah konsensus ulama, kesepakatan para ulama
dalam masalah fikih mereka itu semuanya sepakat membolehkan, bahkan mereka itu melaksanakan sholat tarawih yang jumlahnya itu 20 rakaat. Jadi ketika mereka sepakat maka bisa dijadikan sebagai hukum. Karena Nabi SAW itu pernah berkata, la yajtami'u ummati ala dolalah, bahwa umatku yaitu umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi ketika mereka itu sudah sepakat melakukan sholat tarawih 20 rakaat, yaitu zamannya sahabat Umar dan zamannya Utsman bin Affan, Abu Thalib dan seterusnya sampai sekarang, itu bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai dalil bahwa sholat tarawih itu bisa dilakukan dengan jumlah 20 rakaat. Seperti itu. Ya. Dari perbedaan kita tidak bisa lepas dari yang namanya perbedaan ya Pak ya. Perbedaan ya sudah pasti ada. Iya, yang 8 rakaat punya dalilnya sendiri, yang 20 juga begitu nggih Pak. Sama aja. Iya. Ini terkait dengan rakaat ya Pak. Iya. Nah, dengan imam nih Pak, kan kadang saya sendiri ya Pak. Iya. Nanti kalau ada imam yang kira-kiranya lama, lama pindahlah ke masjid yang lain begitu. Iya. Kan ada yang lama sekali ya Pak, bisa sampai 1-2 jam, atau bahkan saya pernah mendengar berita ada yang sampai 8 jam nih Pak. Ada juga yang cepat sekali Pak sholatnya. Bahkan misalnya 20 rakaat, 23 rakaat dan witir itu hanya 10-15 menit itu nggak ada. Itu hukum sholat tarawihnya itu nanti bagaimana itu Pak? Kalau melihat masalah ibadah bisa ditinjau dari segi sah dan tidaknya, yang kedua dari segi dapat pahala atau tidaknya. Kalau dilihat dari segi sah atau tidaknya, yang penting rukun, syarat dan rukun itu terpenuhi. Nah, ketika orang melakukan sholat yang super cepat, yang cepat ataupun super cepat, yang banyak kemungkinan tertinggal itu adalah masalah tumak ninah. Tumak ninah itu gerakan rukun itu berhenti biqadri subhanallah, kira-kira mengucapkan lafal subhanallah. Misalkan orang sujud, nah kita sujud diam subhanallah, ini sebenarnya sudah cukup, sudah dikatakan sebagai tumak ninah. Tapi terkadang orang yang sholatnya yang super cepat itu belum tumak ninah, itu sudah gerak lagi, sudah melangkah kepada gerakan yang selanjutnya. Jadi kalau cepatnya itu masih melakukan tumak ninah, itu sholatnya itu tetap sah. Tapi kalau sudah tidak tumak ninah maka sholatnya tidak sah. Ini dilihat dari segi sah dan tidaknya. Kemudian dilihat dari segi pahala dan tidaknya. Nah ini kan kembali kepada yang namanya khusyuk. Salah satu adab, salah satu cara sholat yang benar itu adalah sholat yang dibarengi dengan khusyuk. Dan orang yang melakukan sholat dengan tidak khusyuk, yaitu sholat yang tidak khusyuk itu bisa menyebabkan pahalanya itu tidak dapat. Jadi bisa membatalkan pahalanya sholat tarawih. Kalau terlalu cepat walaupun tumak ninah, tapi kalau terlalu cepat sehingga tidak ada kekhusyuan, itu bisa bisa menyebabkan tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Kadang tuh kasihan gitu sama orang-orang tua ya Pak. Iya. Terlalu lama juga kasihan, terlalu cepat juga gerakannya, kan kasihan orang tua kadang seperti itu. Memang bagusnya itu adalah yang tengah-tengah. Dalam hadis dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara, sebaik-baik sesuatu adalah yang tengah-tengah. Jangan terlalu cepat karena menyebabkan sholatnya tidak khusyuk, juga jangan terlalu lambat karena kasihan orang terlalu lama berdiri ya. Terlalu lama berdiri, apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu terkadang itu sudah nggak kuat berdiri terlalu lama. Kadang ngantuk juga itu Pak. Juga, ya. Apalagi saat tarawihnya banyak rakaatnya. Kecuali kalau sholatnya sendirian. Kalau sholat sendirian mau lama berjam-jam itu nggak masalah. Tapi ketika sholatnya jamaah, seorang imam seyogianya seharusnya itu memang memperhatikan kondisi makmum, jangan terlalu lama. Memperhatikan kondisi makmum berarti ya. Betul. Yang lebih bagus itu yang di tengah-tengah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat begitu ya Pak ya. Baik. Terus juga nih Pak, kan kalau habis sholat isya itu langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, itu kenapa sih Pak ketika sholat tarawih itu tidak diawali dengan azan? Yang pertama, yang namanya azan itu dikumandangkan, disunahkan itu ketika mau melakukan sholat fardu. Sedangkan namanya sholat tarawih itu bukan salah satu sholat fardu. Sholat fardu itu ada yang 5 saja, itu yang maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Itu disunatkan sebelumnya melakukan azan. Adapun sholat-sholat sunnah itu tidak disunatkan azan terlebih dahulu. Iya. Cukup banyak nih pencerahan dari Bapak Imron terkait dengan sholat tarawih. Kenapa tidak diawali dengan azan? Karena memang bukan sholat fardu ya Pak, sholat sunnah. Jadi setelah sholat isya langsung sholat tarawih. Begitu pula dengan banyaknya rakaat, dengan cepat lambatnya imam, itu banyak sekali dari bahasannya. Iya. Kalau sholat sunnah tidak diawali dengan azan, tapi ada penggantinya. Itu biasanya yang as-sholatu jami'ah. Itu betul. Sebagai pengganti daripada
azan. Oh iya. Biasanya tiap memasuki sholat tarawih itu ya Pak, baik 2 rakaat salam atau masuk 4 rakaat salam gitu ya Pak ya. Itu ada bacaan seperti itu adalah sebagai pengganti daripada azan ya. Oh begitu. Yang biasanya la ilaha illallah untuk jawabannya gitu ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih. Cukup nggih Pak, terima kasih. Cukup ada pencerahan bagi kami, mudah-mudahan cukup bermanfaat untuk sahabat semasa dan yang lain. Sekian podcast pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.